Halo, selamat pagi semuanya. Tentunya masih semangat kan? Oke, dan kali ini kita akan membahas yaitu tentang food knowledge. Dan food knowledge kali ini saya akan menjelaskan tentang dessert menu. Ya. Jadi dessert menu atau makanan penutup ya. Dan kalian juga mungkin sudah pasti tahu apa itu dessert menu. Kalau di Indonesia, dessert menu banyak macamnya ya. Ada kue lapis, kolak, ataupun es campur, dan sebagainya. Nah, dan kali ini saya akan membahas tentang dessert menu. Tapi sebelumnya, saya jelaskan dulu. What is dessert? Jadi, apa sih dessert itu? Jadi, dessert adalah a course that concludes a meal. The course usually consists of sweet food, such as confection, and possibly a beverage such as dessert, wine, or liquor. However, in the United States, it may include coffee, cheeses, nut, or other savory item, regarded as separate course elsewhere. Ya, jadi dessert adalah sebagai makanan penutup dari hidangan. Dan makanan tersebut biasanya bermacam-macam makanan yang manis ataupun manisan ya atau permen. Dan juga bisa juga untuk minuman sebagai dessert, contohnya wine atau liquor. Dan di Amerika juga termasuk kopi, keju ataupun kacang-kacangan ya. Ataupun makanan yang gurih lainnya. Itu tentang dessert tadi ya pengertiannya. Dan contoh-contohnya di sini ada apple pie, souffle, creme brulee, coklat mousse, dan coklat lava. Ini contoh-contoh dessert yang kita pelajari hari ini. Tapi hari ini saya akan jelaskan tentang dua dulu ya, yaitu coklat mousse dan coklat lava. Oke, yang pertama-tama kita bahas dulu coklat lava. Coklat lava, kalian bisa lihat ingredientnya ya. Di sini menggunakan dark coklat, yaitu 500 gram, 500 gram butter, 14 pieces whole eggs, 90 gram sugar, 200 gram flour, 150 gram hazelnut powder. Dan coklat lava ini juga banyak macam jenisnya dan resepnya, berbeda-beda. Tapi yang saya contohkan di sini yang menggunakan dark coklat. Dan juga ada coklat lava yang menggunakan pakai coklat chip ataupun coklat-coklat jenis lainnya. Dan langkah-langkah yang pertama dalam pembuatan coklat lava ya, setelah bahan-bahannya terkumpul, yaitu yang pertama, panaskan oven atau heat oven to 450 Fahrenheit. Jadi oven dipanaskan 450 derajat Fahrenheit. Setelah itu, grease bottom and side of 6 on custard cup with shortening, dash with cocoa. Jadi di cup yang mau kita isi dengan coklat lava nanti ya, kita harus olesi dengan fat ataupun butter ya, yang lebih bagus itu butter. Dan didas dengan tepung coklat atau cocoa powder. Selanjutnya, into quart saucepan, melt chocolate and butter over low heat.
Stirring frequently and cool slightly ya. Jadi di saucepan yang berukuran 2 quart ya, itu lelekan coklat dan butter dengan api kecil saja sambil di stir. Setelah itu dinginkan ya. Dan langkah selanjutnya adalah in large bowl atau di bowl besar, beat whole egg and egg yolk. Jadi telur yang utuh dan kuningnya saja itu diaduk ya menggunakan whisk ataupun egg beater sampai dia benar-benar menyatu atau well blended. Selanjutnya beat 1,5 cup powder sugar ya, 1,5 cup sugar gula bubuk diaduk juga, dimasukkan. Dan setelah itu beat in melted chocolate mixture and flour. Juga beat di dalam coklat mixture dan tepung. Setelah itu divide butter evenly among custard cup. Divide atau dibagi adonan tadi ya ke dalam custard cup. Setelah itu place cup on cookie sheet with side. Jadi masukkan ke dalam tray yang sudah dalam cup. Dan selanjutnya yaitu di oven atau bake 12 to 14 minutes or until side are set and center are still soft. Jadi coklat lava dimasak selama 12 sampai 14 menit atau sampai bagiannya itu pinggirnya matang ya dan di tengahnya still soft. Atau top will be puffed and cracked ya. Jadi di atasnya nanti dia bisa akan pecah seperti lava. Setelah itu let stand 3 minutes. Jadi setelah matang kita diamkan. Run small knife or metal spatula alongside of cake to loosen. Jadi kita mau mengeluarkan dari cup tuh gunakan pisau kecil atau spatula ya. Di pinggir-pinggirnya itu ditusuk. Setelah itu immediately place heat-proof serving plate upside down over each cup. Nah, setelah kita tusuk-tusuk pinggirnya pakai lap ya karena ini panas, langsung kita balikkan di atas piring. Jadi upside down. Selanjutnya cupnya diangkat dan sprinkle with additional powder sugar dan serve warm ya. Jadi setelah dibalik kita angkat cupnya, kita taburin dengan powder sugar dan hidangkan panas ya, dan boleh dikasih garnish strawberry ataupun krim dan lain-lain. Oke. Selanjutnya yaitu kita bikin tentang coklat mousse ya. Dan ingredient untuk membuat coklat mousse itu ada heavy cream, ada egg yolk, ada granulate sugar, ada vanilla extract, dan bittersweet coklat. Dan juga sea salt atau opsional ya, bisa juga garam yang lain atau juga tanpa garam. Nah, di sini kegunaan heavy cream yaitu to rich ingredient make the mousse light and fluffy dan amazing decadent ya. Jadi tujuannya untuk memperkaya daripada mousse itu supaya dia mengembang dan amazing, solid ya. Berikutnya egg yolk. Egg yolk yaitu berguna untuk thicken up the custard mixture. Custard mixture itu ya, yaitu telur kalau dicampur dengan susu ataupun krim ya, itu namanya custard. In the mousse and boast richness. Jadi tujuannya telur yaitu untuk mempertebal tekstur daripada mousse. Selanjutnya ada granulate sugar. Ini bisa juga ditaburkan pelan-pelan supaya dilihat tingkat kemanisannya. Selanjutnya diisi vanilla extract.
usually like to add a fair amount of vanilla to chocolate dessert. It complement those flavors so nicely ya. Kalian udah tahu kan kalau vanilla itu sebagai penambah aroma, harum vanilla ya. Terus selanjutnya bittersweet chocolate. Itu use chocolate baking bar or other good quality chocolate bar. Ya, jadi yang dia pakai di sini bittersweet chocolate ya. Dan masih boleh juga coklat yang lain. And sea salt ya, kalau garam itu opsional ya, bisa dipakai ataupun tidak ya. Baik itu sea salt ataupun garam-garam yang lainnya ya. Oke, dan bagaimana cara membuat coklat mousse? Yaitu yang pertama, whip egg yolk and sugar ya. Yang kedua, heat 3/4 cup cream. Selanjutnya, temper egg with cream mixture. Keempat, cook mixture to 160 degrees. Dan yang kelima, melt in chocolate. Yang enam, let cool to room temperature. 7. Whip remaining cream fall into chocolate mixture. 8. Divide mixture among dessert cup. Ya. Jadi yang terakhir itu setelah jadi adonannya semua, kita masukkan ke dessert cup dan kita dinginkan selama 2 jam supaya benar-benar mixernya itu ngeset ya, jadi tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu beku. Ingat di chill ya, bukan di freezer. Selanjutnya top with sweetener or whipped cream if desired and garnish with shaved or grated chocolate ya. Jadi ini garnishnya bisa pakai whipping cream di atas ataupun coklat shaving ya, diparut tuh. Oke, dan selanjutnya what is the purpose of dessert ya. Jadi ini apa maksud tujuan itu daripada dessert ya. Jadi dessert itu tujuannya yaitu to help digest the meal, especially rather heavy one. If you want to offer dessert which they should be comprised of fruit which contain high level of enzyme. Jadi tujuan dessert atau makanan penutup adalah untuk membantu pencernaan ya setelah mengkonsumsi makanan-makanan yang berat. Jadi yang lebih bagus dessert itu dari buah-buahan karena dia bisa membantu mengandung kaya akan fiber ya atau serat dan juga mengandung high level of enzyme. Ya, jadi dessert itu adalah makanan penutup ya untuk membantu melancarkan pencernaan. Oke, sampai di sini tentang materi menu knowledge yaitu tentang coklat lava dan coklat mousse. Dan nanti kita berikutnya yaitu tentang dessert-dessert yang lain ya. Dan jangan lupa untuk menjawab kuisnya di bawah ini ya. Selamat belajar, happy learning dan keep healthy.